Sambil nunggu Pak Hendra online ya, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang beragama Islam. Selamat Hari Kemenangan. Udah selesai puasanya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah ini Pak Hendra udah bergabung. Halo Pak Hendra, udah di Halo, unmute halo. nih. Oke, gambarnya masih belum nongol ya? Entah kenapa ya, Instagramku ya. Tadi Coba, tadi coba, dites coba. bisa. Iya, coba Oh, request lagi Pak. Request lagi. kayaknya sih Ini ada kesalahan request, kamera nih. request. Halo semuanya, siapa member MCI? Tulis MCI. Siapa member MCI malam hari ini? MCI Surabaya. Halo, selamat malam semuanya. Oke, ditunggu ini Pak Hendra ya. Saya invite Pak Hendra. Saya akan invite Pak Hendra. Oke. Mana Pak Hendra ya? Halo MCI. Luar biasa. Selamat malam semuanya. Halo, Wah, malam ini semua. Bos Hendra nih udah kelihatan nih. Oke. Sorry. Nggak biasa Halo. pakai Instagram Live. Nah, Pak Hendra, ini malam hari ini kita mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu nih buat teman-teman semuanya yang beragama Islam dan mohon maaf lahir dan batin jika saya pernah salah ngomong, salah bertindak atau apa ya. Oke semuanya. Halo Pak Hendra, ini gambarnya nggak Halo? loading muter-muter gitu, tapi kita bisa dengar Pak Hendra jelas sekali suaranya gitu ya. Nah ini luar Oh biasa gitu nih ya? follower. Iya nih. Ini follower saya lebih banyak dari Pak Hendra, tapi ini nyapanya semuanya MCI semua. Ini semuanya follower ini semua dari MCI, member MCI memang luar biasa ini ya. Kita sapa dulu yuk follower atau member dari MCI. Halo, halo member MCI. Halo. Ya, ini gambarnya ini ya Pak ya, freeze ya. Oke. Iya, Nah, Pak nggak Hendra, tahu kenapa ya. nggak Ya, apa-apa, gimana, sini Bu? namanya ya. Yang penting kita bisa ngobrol ya malam hari ini ya. Pak Hendra, Yes. mau ngobrol ini Pak tentang MCI, tentang perjalanan hidupnya Pak Hendra. Kan kita sempat ini ada ditanya nih, mungkin Pak Hendra bisa kenalin diri dulu nih ya. MCI itu singkatan apa sih ya? Sebenarnya MCI itu apa? Ada yang nanya tadi MCI itu apa? MCI itu singkatan dari Millionaire Club Indonesia. Kita adalah MLM lokal yang berdiri 2010 dan so far kita masih existing. Dan ada beberapa prestasi yang sudah kita dapat. Tentu saja prestasi ini bukan prestasi saya sendiri, prestasi semua orang yang ada dalam tim, semua member, semua manajemen, termasuk member yang nonton sekarang di sini. Saya lihat ada Iya, beberapa top leader di sini, luar biasa. luar biasa. Sampai saat ini member MCI ada berapa orang Pak? Mungkin saya tidak tahu tepatnya member, tapi kalau ID, kalau titik itu orang yang daftar, KTP itu jumlah KTP yang didaftar itu ada lebih dari 2 juta KTP. Wow, ada lebih dari 2 juta KTP. Ini bisa saya bilang ini MLM yang paling sukses dan long lasting ya. Long lasting artinya bisa bertahan lama gitu. Dan saya nih ngelihat member-membernya Pak Hendra ini luar biasa semangat, fanatik, kayaknya tuh fanatik banget gitu loh. Kayaknya tuh militan banget gitu. Kalau saya ngelihat status-status WhatsApp-nya mereka tuh kayak wah ini yakin banget produknya luar biasa gitu, apalagi satu produk unggulannya Bioglass gitu Pak. Ini gimana sih Pak kok membernya bisa luar biasa semua kayak gitu Pak? Nah, kebetulan ya, itu kami itu sebetulnya dididik kebanyakan oleh support system. Saya sendiri tidak banyak terlibat dalam hal memberi yang membuat member jadi seperti itu. Tetapi kualitas produk yang kami deliver, kami pastikan itu harusnya kualitas produk yang baik sih.
Jadi Kualitas kita, produknya ya. ya, marketing itu kan cuma bisa membuat orang datang, tetapi untuk membuat orang membeli lagi dan lagi, harus pakai kualitas produk. Oke, Begitu. produk unggulan MCI ya Bapak? Saat ini biogas seperti yang Bu Ellen bilang, Tadi saya tapi sebut kita ya. juga ada kerjasama dengan Marvel. Eh, Kalau Bu Ellen lihat di status-status member, ada satu pendan Captain America, itu kerjasama resmi MCI dengan Marvel. Jadi Oke. ya mereka perusahaan nomor satu di dunia di bidangnya, tentu saja MCI mau kerjasama dengan perusahaan yang seperti itu. Luar biasa banget Gitu. ya. Ini membernya luar biasa loh Pak. Langsung jualan tadi langsung tulis nomor HP-nya gitu. Baru ingat ibu saya ternyata member MCI. Pak, ini mungkin Pak Hendra bisa saya invite lagi ya Pak ya, supaya lebih jelas nih membernya udah pada kangen pengen lihat Pak Hendra nih ya. Aku invite ulang Siap-siap. ya. Oke oke. Ya. Oke teman-teman, sabar ya. Sambil kita invite ulang Pak Hendra, Pak Hendra Tie, Hendra, Hentie, Tie Ching Hen. Oke. Produknya apa Pak? Produknya biogas yang paling utama ya. Namun ada produk-produk yang lainnya juga nih. Kita malam ini tuh mau belajar tentang perjalanan hidupnya Pak Hendra. Oke. Kita mau belajar perjalanan hidupnya Pak Hendra. Saya sempat ngobrol dengan Pak Hendra nih ya. Nah Pak Hendra tuh dulu sempat nggak bisa bayar uang kuliah. Tapi sekarang yang namanya MCI ini luar biasa banget, omsetnya Pak Hendra itu ditulis di publikasi saya, omsetnya itu puluhan miliar. Tahu nggak puluhan miliar tuh dalam berapa lama? Bukan 1 tahun, 1 hari ya. Omsetnya Pak Hendra itu MCI 1 hari itu puluhan miliar. Dan teman-teman tahu nggak, MCI ini udah menyejahterakan banyak banget masyarakat Indonesia. Kok saya jadi iklan MCI ya? Pak Indra, halo. Yes. Kayaknya settingan Instagram saya bermasalah nih. Kok dia nggak bisa video ya? Padahal tadi siang baik-baik aja. Ya. Signalnya ini kayaknya. Ya, mungkin signal. Mohon maaf teman-teman semua. At least Wah, suaranya jelas ya. Suaranya jelas. Saya invite lagi sekali lagi ya. Semangat. Iya, teman-teman tetap sabar ya. Kita mau invite orang yang luar biasa. Nah, saya hari ini mau cerita, mau nanya-nanyain interview Pak Hendra tentang perjalanannya. Yang paling penting itu kan sebenarnya blueprintnya ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Hendra dulu dari nol membangun MCI, bahkan mau bayar uang kuliah pun waktu itu katanya sempat nggak bisa. Ya, sempat nggak bisa. Terus kemudian sampai sekarang jadi luar biasa banget nih perjalanannya gimana. Sabar ya teman-teman ya. Halo Pak Hendra. Yes, Bu Ellen, dengar suara saya? Belum bisa, Pak. Hah? Belum bisa. Belum bisa ya? Gambarnya belum bisa ya. Sekali lagi ya. Sabar ya teman-teman ya. Ditunggu ya. Ditunggu Pak Hendra. Pak Hendra mau cerita tentang pengalamannya luar biasa. Nah, hari ini saya beruntung sekali. Karena Pak Hendra ini bukan orang yang mau tampil biasanya. Makanya ini ngumpet-ngumpet nih ini gambarnya nih. Biasanya nggak mau tampil, makanya ini saya juga heran banget. Tadi siang tuh saya iseng tembak Pak Hendra nge-live yuk Pak, cerita tentang pengalaman hidupnya Pak Hendra. Ternyata mau, jadi luar biasa banget ini. Halo Pak Hendra. Ya, Bu, kayaknya memang Instagramnya lagi, kayaknya memang signal di daerah rumah saya lagi error. Ini saya coba matiin WiFi ya, saya coba pakai yang Telkom. Oke. Nanti request saya lagi ya Pak ya, nanti request saya ya. Saya nge-live, Bapak. Oke. Nah, teman-teman, aku review dulu ya. Kenapa saya menginterview Pak Hendra Tia ini. Jadi, saya kenal Pak Hendra tuh tahun 2015 dan ketika saya kenal beliau di sebuah pelatihan NLP, itu pelatihan NLP selama 5 hari, dan saya melihat beliau tuh seorang yang sosoknya sangat rendah hati banget. Saya sampai nggak nyangka ternyata tuh orang luar biasa, bos gede, luar biasa. Beliau waktu
Ya, jadi waktu itu Pak Hendra Tia ini orang yang sangat-sangat humble banget ya. Saya sampai nggak nyangka dia orang yang wow, memang keren banget nih. Terus dari pembicaraan saya dengan Pak Hendra ada banyak hal ya, ada banyak hal yang saya dapatkan. Beliau ini juga tadinya dulu sempat berinvestasi trading ya, trading dan sekarang juga masih trading juga, tapi ukuran tradingnya tuh kecil banget memang di Indonesia dan di luar negeri juga. Dan apa sih pencapaian MCI saat ini ya? Kalau saya sempat baca-baca, cari-cari info. Halo Pak Indra, udah bergabung lagi kah? Yes, sudah Nah, gabung tapi MCI ini gambarnya freeze lagi. Iya nih, nggak keluar gambar. Padahal ini ya, ditunggu-tunggu banget nih Pak Indra nih. Coba lagi ya Pak ya, lagi ya. Saya sambil cerita tentang Siap, MCI siap. ini. Ya, jadi MCI ini sempat masuk Muri 4 kali. Nah, kalau nggak ada COVID, ini udah 6 kali. Demikian kata Pak Hendra ya. Pak Hendra Tie bilang, MCI ini MLM terbanyak yang memberangkatkan orang ke cruise sebanyak 1.700 orang. Ya, sebanyak 1.700 orang. Terus kemudian Murinya yang kedua, MCI ini memberangkatkan orang ke luar negeri sebanyak 2.200. Terus kemudian yang ketiga, Muri yang ketiga menembus rekor sendiri. Ya ini, halo Pak. Yang penting ini udah kelihatan. Halo Bu Ellen. Wajah freeze ini, ya udah nggak apa-apa daripada tadi nggak ada wajah ya. Nah ini udah kelihatan. Oh gitu, oke lah. Oke. Ya yang penting ada kelihatan. MLM terbanyak memberangkatkan orang ke luar negeri. Ini Muri ketiganya menembus rekor sendiri 3.300 orang. Dan yang terakhir, MLM terbanyak yang charter pesawat, 16 pesawat Sriwijaya Air langsung di-charter. Wow, ini luar biasa banget Pak Hendra. Jadi kalau saya lihat Pak Hendra ini sudah menyejahterakan banyak sekali orang di Indonesia ya. Oke, Pak Hendra, bisa nggak diceritain perjalanannya Pak Hendra gimana dari yang dulu Pak Hendra itu sama sekali waktu kuliah pun katanya sempat nggak bisa bayar duit, itu gara-gara apa sih Pak gitu, nggak bisa bayar uang kuliah, terus kemudian cepet banget berhasilnya pada umur 23 tahun itu Pak Hendra bisa make money 1 miliar pertama. Oke, jadi waktu saya kuliah itu saya sudah mencoba berbagai macam bisnis, khususnya MLM. Salah satu saya jalanin 2 bisnis, satu MLM, satu ikut trading forex. Jadi mama saya, orang tua saya kan kasih jajan itu tahunan. Karena kasih jajan tahunan, bulan Januari ikut forex, bulan Maret bangkrut. Wow. Namanya bangkrut, jadi uang semester kepake, uang hidup selama setahun kepake, semua kepake. Jadi satu-satunya cara saya hidup adalah MLM-nya harus jalan. Which is dari Maret sampai Desember itu hidup dari MLM yang saya ikutin zaman dulu. Itu saya ikut MLM itu kira-kira umur 19 atau 18 tahun ya. Oke, kemudian Pak Hendra bilang ya, umur 23 tahun udah make money 1 miliar pertama. Ini perjalanannya gimana Pak? Dari seorang teenager bisa jadi luar biasa banget gitu. Ya, karena waktu itu kan saya belajar salesmanship di MLM, gimana cara jualan, gimana cara bikin presentasi, macam-macam lah. Saya pikir yang paling berharga di MLM adalah support sistemnya. Nah, Bapak, waktu itu saya tidak berhasil di MLM itu, saya akhirnya give up, tetapi ilmunya saya dapat, saya bawa. Waktu itu lagi perang antara Irak dan Amerika. Dinar Irak dari Rp30.000 per dinar turun ke Rp2, terus sempat naik ke Rp8. Nah, waktu di Rp8, saya bikin presentasi tentang dinar Irak punya potensi balik ke minimal Rp1.000, karena dulu 30.000. Presentasi seperti itu ternyata diterima masyarakat. Saya impor dinar, saya impor waktu itu miliaran dinar untuk dijual di Indonesia. Omset saya waktu itu juga belasan miliar selama setahun lebih ya. Ya itu hasil dari jualan dinar itu saya mendapat hampir 1,5 miliar di usia 23 tahun.
Gitu. Jualan dinar ya Pak ya? Luar biasa banget. Ya. Itu pertimbangannya apa Pak waktu itu? Waktu itu saya betul-betul percaya bahwa dinar Irak akan kembali minimal ke Rp1.000 karena ini pernah terjadi sebelumnya di Kuwait. Kuwait itu sebelum perang itu juga Rp30.000. Waktu perang hancur, walaupun tidak sehancur Irak, tetapi setelah perang dia kembali ke nilai asalnya. Nah, dengan melihat patokan itu, kita mulai berspekulasi dengan Irak. Kita mungkin tidak berharap Irak naik kembali ke awal, tapi ke 1.000, ke 100 saja kan lumayan. Jadi waktu itu peluang yang kita tangkap. Saya dan waktu itu Pak Yohan Wibisono, Direktur MCI sekarang, nangkap peluang itu. Kita bikin presentasi bareng. Pertama Pak Yohan suplai saya, belakangan saya impor, saya suplai dia. Jadi kita kolaborasi untuk hal itu. Kita kurang lebih jual mungkin ada kalau 20-30 miliar dinar ya. Itu Total dulu. terus dari dinar bisa kemudian ke MCI itu gimana banding setirnya atau memang ini masih berkaitan? Ini tidak berkaitan. Dulu itu karena saya betul-betul trauma dengan MLM, sudah berjuang luar biasa, tidak sukses. MLM waktu itu sangat sulit karena memang satu, kalau kita dapat omset, kan kita belanja di stokis. Kalau stokisnya nggak jujur, sering nyolong omset. Jadi ada kemungkinan downline-downline yang saya bina, omsetnya dicolong oleh stokis-stokis itu. Ini bukan MLM-nya ya, ini adalah orangnya. Karena stokisnya offline waktu itu, jadi nggak ada yang bisa kontrol. Proses melaporkan stokis pun rumit luar biasa. Zaman itu serba offline semua, dan untuk MLM yang masih tipe seperti ini, saya pikir untuk kedepannya sangat sulit bertahan. Nah, terus gimana tuh Gitu. memulai MCI, Pak? Nah, karena saya trauma dengan MLM, tetapi setelah melalang buana, nyoba bisnis ini gagal, nyoba bisnis ini gagal beberapa kali. Setelah saya duduk tenang dan menganalisa, which is memang tidak ada yang lebih baik dari MLM. Dari daya ungkitnya, waktu itu seminar patung saya ingat sekali daya ungkit dan nilai tambah. Nilai tambah MLM itu ada pada produk, daya ungkitnya ada pada jaringan. Dan sangat sulit menemukan bisnis yang seperti ini kalau tanpa modal. Karena saya trauma sama MLM, dan memang sulit sekali menjalankan MLM di zaman itu, saya putuskan kita buat sendiri, yang sesuai dengan filosofi hidup sendiri, yang sesuai dengan kemampuan sendiri lah, kira-kira seperti itu. Mulainya Jadi tahun berapa? waktu itu 2010, saya punya teman partner umur 27 saya mulai 27, MCI. luar biasa. Oke, terus? Ya jadi 4 tahun itu melalang buana, nyoba sana nyoba sini, pernah jualan tahu juga, sari delay. Beli kedelai, bikin sari delay, belum ada pelanggan udah tutup. Jadi ya begitu. Akhirnya buka MLM. Tapi dari semua pengalaman bisnis, yang paling berguna tetap pengalaman bisnis menjalankan MLM zaman dulu. Itu, Bu. Pak Hendra, tadi sempat dibilang sudah mencoba banyak bisnis sebelum memulai MLM MCI. Kalau boleh tahu bisnis apa aja yang udah dicobain Pak Hendra ini? Katanya udah coba banyak bisnis. Ya, saya nyoba tadi itu jualan sari delay. Saya juga nyoba buka pelatihan begitu tentang money management, tapi kayaknya visinya beda. Terus juga nyoba trading saham. Dulu kan harusnya kalau saya ketemu Bu Ellen waktu itu mungkin saya jadi trader saham. Untung Bu Ellen belum ngajar. Jangan-jangan nanti ini saya jadi MLM ini. Amin. Go. Nah, jadi juga kita pernah produk-produk MC ini sebelumnya saya pernah jualan biasa juga. Kira-kira seperti itu, dan jualan dinar saya cukup bertahan sampai waktu itu 2005 atau 2005 gitu. Setelah itu saya invest di orang. 2 tahun ya?
Ya, 1 tahun lebih, tapi masih ada order lah. Cuma sudah nggak besar. Saya juga invest di orang, waktu itu dia bilang dia trading forex atau trading option. Juga pernah nyoba trading option. Eh, makanya waktu saya invest di orang, dia bicara tentang trading option. Saya sendiri kan trading. Itu 1 bulan bisa menghasilkan 8%, 7%. Tetapi waktu saya datangin ke rumahnya, mewah sekali, satu jalan itu punya dia di Bali. Kita bicara tentang option dan dia bicara hal yang tidak masuk akal. Apa tuh, Pak? Karena saya trader option. Ya, dia bilang bisa jadi sahamnya naik, optionnya tidak naik, dan dia ngotot tidak mau menunjukkan total account. Jadi saya berpikir orang ini hoax. Itu tidak mungkin terjadi. Karena saya juga pemain. Buku-buku tentang option dan saham saya banyak, bahkan lebih banyak dari buku dia yang ada di ruangan kerja dia. Nah, jadi waktu itu saya putuskan orang ini penipu. Nah, waktu itu sempat saya jadi agennya dia, rekrut orang untuk ikut investasi di tempat dia. Nah, akhirnya saya dan teman-teman saya tarik uang semua. Begitu tarik uang semua, tidak lama memang hilang orangnya. Dia beli pesawat, terus dia hilang. Dan total uang yang dia bawa mungkin lebih dari 2 triliun, saya lupa, dia bilang. Nah, tapi ya, kira-kira banyak pengalaman terjebak-terjebak seperti itu. Akhirnya 2009 itu sudah mulai berpikir untuk bikin MLM. Waktu itu partnernya bukan partner MC yang sekarang. Waktu itu partnernya teman saya di Bandung. Tetapi waktu lagi mau bikin MLM, itu salah satu partner saya ini orangnya sangat ruwet. Jadi saya mundur. MLM itu belum pernah buka, saya mundur. Saya akhirnya ketemu dengan partner saya sekarang, Pak Wilson Mandala Putra. Saya meyakinkan dia tentang kita bikin MLM aja. Oke, malam ini ada Pak Begitu. Wilson di sini. Pak Wilson ada nggak ya? Kita mau say happy Pak, birthday dulu nih buat Pak Wilson nih. Pak Wilson malam ini ulang tahun nih. Pak Wilson lagi makan sayur sama keluarganya nih. Ini Iya. Pak Wilson vegetarian ya, makanya makan sayur. Oke, saya juga ketemu Pak Wilson. Jadi Pak Wilson ini juga sangat-sangat smart and humble banget ya. Waktu ketemu di pelatihan itu. Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Perasaan udah nanya banyak ya tadi ya. Saya mau nanya nih Pak. Tadi kan mulai bangun MCI dari tahun 2010, 27 tahun ya catatan saya nih. Yep. Gimana caranya membuat si MCI ini good to great? Dari yang bagus jadi yang luar biasa keren banget. Ini sampai sekarang nih katanya tadi Pak Hendra nih humble banget nih bilang MCI ini omsetnya berapa sih? Oh, puluhan miliar. Orang saya ada sempat googling cari di YouTube tuh ketemu Pak Hendra ini pembayar pajak terbesar di Surabaya Gubeng. Nggak mungkin omset puluhan miliar doang setahun. Ini pasti puluhan miliarnya sehari nih Pak. Luar biasa banget. Nah, ini gimana caranya mengubah MCI ini, memajukan MCI dari good menjadi great? Ini gimana perjalanannya? Semua dimulai dari 2017 ya. Saya pikir saya dulu banyak bisnis, even buka MCI pun saya masih punya kebun, saya masih punya hotel, saya masih punya kafe. Tetapi 2017 waktu itu saya ke Israel bersama beberapa teman. Saya rasa ada yang online di sini bareng Bu Yulia Go, dengan patung di semua ringin, dengan 7 pendeta. Jadi waktu itu kita 5 peserta, 7 pendeta. Satu orang dapat 1 pendeta pembimbing, gila. Kita ke Israel, acara MCI, kita memang undang pendetanya banyak. Diskusi sama member-member, dan Bu Yulia, Bu Olivia Lim, terus Pak Rio, Pak Yohanes, Pak Wilson juga, even Pak Wilson Buddhis, Pak Wilson ikut juga. Di situ saya memutuskan, oke, MCI ini menyangkut bisnis banyak orang. Bisnis yang lain ada menyangkut banyak orang, tapi tidak sebanyak MCI. Saya putuskan tutup semua. Jadi yang bisa dijual, jual. Yang tidak bisa dijual, tutup atau diserahkan ke orang lain. Hasilnya, ya kebun diserahkan ke orang lain, kerjasama sama Sumitomo, Jepang. Dia punya perusahaan kayu, dia yang kelola. Yang hotel, Oyo, yang kafe tutup, properti jual, semua dulu. Dulu saya suka main jual beli properti. Nah, oh ya, setelah itu saya tutup semua, fokus di MCI. Sejak 2017 akhir sampai sekarang,
MCI itu sudah meningkat lebih dari 40 kali lipat seingat saya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi titik baliknya itu karena tim manajemen semua kembali fokus hanya MCI yang kita besarin. Jadi sebelum ada Seperti MCI itu. ini, sebelum fokus ke MCI, ini ada bisnis, maksudnya tadi kan bilang ada beberapa ngurusin yang lain lagi ya Pak ya. Itu selain MCI waktu itu ada apa aja Pak yang ditutup, yang disingkirkan gitu istilahnya? Ya, saya punya hotel, sekarang jadi Oyo, saya punya kebun, saya juga punya restoran, dan ya hal-hal itu kecil-kecil tapi takes time. Tapi sumbangsinya tidak banyak, makanya kita memutuskan tutup. Dan juga saya suka jual beli properti, jual beli tanah, jual beli itu. Sekarang sejak 2017 sudah tidak pernah lakukan lagi, karena memang kita mau fokus besarin MCI sampai at least target jangka pendek kita itu nomor 1 di Asia Tenggara. Target jangka panjangnya harusnya nomor 1 di dunia. Tapi ini tidak mudah, karena perusahaan nomor 1 di dunia omsetnya masih jauh di atas MCI. Kita berharap bisa ke sana. Bisa, luar biasa. Ini Pak, saya ngelihat komen-komen ini luar biasa banget loh. Ini beneran membernya Pak Hendra ini, member MCI ini benar-benar luar biasa banget. Ini gimana sih caranya Pak Hendra menyemangati mereka, memotivasi mereka, ngajarin marketing, ngajarin sales, itu gimana? Bahkan member baru Nah, itu saya tidak... Pak. Ya? Ya, saya rasa saya tidak mengajari mereka sendiri. Saya kebetulan waktu itu dengan tim yang tepat. Tim top leader kami seperti Pak Yohanes, Pak Wendy, Pak Rio, Pak Tony, mereka itu mendedikasikan diri untuk mengajari banyak orang memang. Dan ya itu, saya rasa ini saya nggak bisa ambil kredit sendiri. Kita semua member MC harus berterima kasih kepada semua leader, semua manajemen, yang staff finance, yang transfer bonus, kepada Pak Wilson. Jadi bagian saya hanya bagian kecil di antara semuanya. Nggak bisa dikatakan begitu, dan saya nggak tahu apa yang mereka pakai untuk menyemangati member. Yang saya tahu mereka excellence di bidangnya, bahkan dalam hal selling, mereka jauh lebih excellence dari saya. Tugas kami cuma menyiapkan promo, dan menyiapkan produk, dan menyiapkan program yang baik. Tugas kami menyiapkan infrastruktur. Saya rasa teamwork di MCI itu much better daripada kebanyakan MLM. Oke. Ini saya rangkum tadi ya Pak ya. Jadi faktor keberhasilan dari MCI yang pertama, titik baliknya adalah tahun 2017 ketika Pak Hendra memutuskan untuk menghentikan bisnis-bisnis lain yang takes time, takes energy, tapi nggak terlalu banyak dampaknya gitu. Dan fokus ke MCI ya. Dan MCI juga membantu banyak orang, menyejahterakan banyak orang gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau saya perhatikan tadi, Pak Hendra sempat menyebut beberapa kali anggota tim atau manajemennya ya. Jadi fokus pada tim, satu fokus, yang kedua tim yang tepat, manusianya dulu nih gitu, menemukan tim yang tepat. Yang ketiga menyiapkan infrastruktur atau menyiapkan sistem itu sendiri, dan tidak lupa produk yang baik. Nah, pertanyaan saya Pak, gimana caranya Bapak bisa nemuin tim yang tepat itu tadi? Nah, saya menemukan tim yang tepat itu mungkin bilang hoki, bilang anugerah. Tapi memang saya rasa sebagian besar itu hoki, Bu. Cuma memang MCI dari dulu selalu menepati apa yang kita janjikan. Tidak ada bonus member yang kita diskon. Tidak ada gaji karyawan yang kita diskon. Even di masa-masa MCI jebol, waktu itu Bapak Ibu, MCI tahun 2012 itu omsetnya 1,5 juta, bayar bonusnya 4 juta. Jadi makin banyak omset, makin keringat dingin kita. Gitu. Jadi salah hitung. Dalam kasus salah hitung seperti itu pun, MCI tetap membayar bonus sesuai janji. Setelah itu baru leader dikumpulin. Saya buka keuangan, saya buka pembukuan, ini loh pembukuan MCI. Kondisi seperti ini, kita cuma bisa bertahan beberapa bulan lagi. Boleh nggak saya merubah? Kan toh ada dua pilihan. Waktu itu mereka dihadapkan dengan dua pilihan. Mereka mau lompat ke MLM lain yang lebih bagus,
kalau ada waktu itu. Tapi waktu itu memang dunia MLM lagi kacau, banyak mafianya. Nah, atau mereka tetap bertahan di MCI, tetapi menerima perubahan yang tidak mengenakan untuk mereka. Karena dulunya bonusnya memang salah hitung, memang kegedean, sekarang bonusnya disesuaikan. Nah, saya bersyukur teman-teman tim tidak ada yang mundur. Itu kejadian 2012. Nah, 2012 sampai 2013 omset kita naik 10 kali lipat. Karena tim-tim itu yang luar biasa. Bagi saya itu gift. Saya nggak tahu gimana menurut pandangan orang-orang, tetapi so far kalau kita kesulitan, kita selalu bisa sharing dengan mereka. Luar biasa banget, luar biasa banget. Ini aku mau highlight satu lagi nih ya. Pak Hendra tadi bilang kayaknya saya hoki itu beruntung gitu ya, bisa menemukan orang yang tepat. Saya pernah membaca satu buku Good to Great karya Jim Collins. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa CEO atau bos-bos perusahaan dari perusahaan yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian jadi luar biasa, itu kalau ditanya seringkali jawabannya gitu. Jadi kayaknya saya beruntung nih, kayaknya I am blessed, saya ini kayaknya hoki aja gitu. Itu sebenarnya merupakan sebuah wujud kerendahan hati yang sangat luar biasa sih sebenarnya. Ya jadi luar biasa banget sih. Saya percaya banget di balik ini pasti Pak Hendra juga ada banyak sekali kerja kerasnya ya Pak Hendra ya. Nah Pak Hendra, kita mundur lagi, kita tarik mundur ke belakang. Di balik sosok seorang Hendra Tia ini, Pak Hendra ini orangnya kan kalem gitu ya, tapi punya visi yang sangat luar biasa, punya ambisi sangat luar biasa, punya perencanaan sangat luar biasa. Apa sebenarnya mindset yang Pak Hendra miliki sejak kecil? Apa yang ditanamkan oleh orang tua Pak Hendra sejak kecil? Karena kita kan mau juga dong anak-anak kita, keluarga kita ini ngikutin jejaknya Pak Hendra Tia gitu ya. Jadi saya juga mau nih ngajarin anak saya nih bisa berhasil nih kayak orang yang luar biasa banget nih ya. Jadi HT itu bukan cuman Haritanu atau Hermanto Tanoko, tapi juga HT untuk Hendra Tia gitu ya. Jadi orang kaya tuh depannya HT, semua inisialnya HT gitu. Jadi saya pengen tahu nih Pak Hendra nih ketika waktu kecil tuh bagaimana orang tua mendidik, bagaimana mempersiapkan seorang Hendra Tia menjadi orang yang sangat humble, lembut, tenang dan sangat luar biasa sekali dalam berbisnis gitu. Dan ini bisa dilihat nih ya, ini member-membernya tuh semua cinta Pak Hendra loh. Ini bos yang luar biasa, wah dari tadi tuh saya ngebacanya tuh sampai merinding ini. Belum pernah saya melihat kayak gini. Seriusan. Itu gimana orang tua mempersiapkan seorang Hendra Tia yang tadi saya pertama dengar pun baru pertama kali saya dengar uang saku tahunan, itu gimana itu? Dari orang tua tuh gimana mempersiapkan Pak Hendra? Ya, kalau dari papa saya yang saya tangkap itu memang papa saya termasuk orang yang dipercaya. Waktu kerusuhan Ambon tahun 99, kan Ambon pernah kerusuhan kerusuhan agama ya. Kan papa saya betul-betul habis dan bangkrut. Nah, itu toko-toko tempat langganan dia ambil, semua kasih hutang. Dan batas waktu pembayarannya unlimited, semampu kamu. Nah, itu waktu itu saya masih SMP, saya tahu betul, SMA kelas 1, sorry. Saya tahu betul kondisi ini hanya terjadi kalau papa saya memang orang yang menepati janji. Jadi dalam perjalanan hidup saya gagal menepati janji beberapa kali. Untungnya waktu saya membangun MCI, saya sudah usia cukup dewasa, 27 tahun. Sebelum itu misalnya di waktu saya menjalankan MLM, terus waktu saya mau berpartner tadi bilang bikin sari delay, saya memang gagal menepati janji beberapa kali. Tapi ya saya terus ingat kalau janjinya nggak ditepati terus-terusan, orang satu waktu nggak percaya. Kita nggak pernah tahu krisis seperti apa yang datang nanti. Jadi sejak MCI berdiri, walaupun rugi, kita terus menepati janji, baru kita panggil. Kita panggil terang-terangan, aku bilang MCI akan tutup kalau kalian nggak berubah. Gitu aja kan. Jadi maksudnya prinsip itu yang kita yang kita ini di depan. Yang kedua, menurutku begini, kalau kita mau, Pak Herman Tanoko by the way sekarang menjadi role modelku yang juga saya mau belajar dari beliau kalau ada waktu. Yang kedua, menurut
menurut saya yang penting di MCA ini juga servant leadership. Maksudnya gini, kita memang petinggi-petinggi industri, bisa dikatakan MCA termasuk paling besar lah di industri MLM. Nah, cuma kalau member punya masalah, selama member itu punya nomor WhatsApp kita, kita itu berlaku seperti CSO. Jadi sebetulnya apa sih kelebihan, apa sih bedanya MCA dengan yang lain? Semua direktur itu CSO eksklusif. Tentu saja yang bisa tahu nomor telepon direktur itu ya orang-orang Elite Diamond ya. Tapi kalau membernya udah lama tidak di follow up, misalnya kemarin ada satu orang Diamond dari Sorong, dia komplain bahwa kiriman dia nggak nyampe karena pesawat nggak nyampe oleh kantor pos. Kita kirim pakai kapal, yang kiriman pakai kapal udah nyampe, yang kiriman pesawat 2 bulan nggak nyampe. Kita langsung bertindak. Dia chat langsung ke saya pribadi, kita langsung bertindak, kirim ulang barang dia pakai kapal. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa hal-hal detail yang membedakan MCA dengan yang lain. Karena sedapat mungkin, walaupun banyak lupanya ya, walaupun mungkin ya, di antara 5 yang ngomong, 3 lupa, harus diomongin ulang lagi, kan banyak urusan kan. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha melayani semampu kita, dan kita berusaha menepati janji kita semampu yang kita bisa. Oke, luar biasa Gitu. banget nih. Pak, ini panggilnya Pak HT nih ya, Hendratia nih ya. Tadi ada yang bercanda tuh, saya Sario tuh bilang, nama saya juga ganti aja HT, Hai Sario T, Hazanah tercantik, hamba Tuhan. Saya juga ganti namanya. Nanti saya ganti nama. Ganti aja semua. Saya ganti nama Kayak Helen T. May. HT Helen. Wah, boleh juga tuh Bu Helen. Oke, Helen T. May. Oke, Pak Hendra, saya mau nanya nih, Yes. MCI ini kan dalam 3 tahun, ini correct me if I wrong ya, dalam 3 tahun itu bertumbuh 40 kali, dan ini omsetnya puluhan miliar tuh sehari loh. Jadi tadi saya harusnya salah nulis publikasi, itu puluhan miliar ditulisnya harusnya dalam sehari gitu. Gak mungkin di pembayar pajak terbesar kok omset dalam setahun puluhan miliar, pasti lebih gitu. Jadi hitungan saya sih udah sampai T ini pasti. Ya, jadi Bapak ini termasuk pembayar pajak yang baik gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, Pak Hendra, MCI ini gimana? bertumbuh 40 kali di dalam 3 tahun. Kedepannya, pengembangan apa lagi, action apa yang Pak Hendra mau lakukan buat MCI ini? Jadi, inovasi apa yang Pak Hendra akan lakukan untuk mencapai tujuan Pak Hendra menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan kedepannya terbesar di dunia, itu actionnya apa? Saat ini kita sudah membuka cabang di Taiwan dan Malaysia, cuma memang Malaysia masih dalam tahap pengurusan izin. Juga kita mau bangun MCA Tower. MCA Tower, kantor 15 lantai, detailnya saya nggak cerita di sini ya. Ada orang pajak nggak di sini? Nggak apa-apa. MCA Tower 15 lantai, berisi 100 kamar, karena target kami 10.000 orang setiap kali trip yang berangkat. Karena 10.000 orang setiap kali trip yang berangkat, tidak semua dari Jakarta, ada yang dari luar kota. Bagi member yang dari luar kota, boleh menginap di kantor MCA gratis. Itu yang kita bikin dalam jangka pendek. Kita mulai cari tanah sekarang, cari tanah, terus IMB paling 2 tahun, karena IMB Jakarta sangat lambat sekarang. Saya nggak tahu kenapa. Setelah IMB keluar, kita akan start bangun. Prediksi kita 3 tahun. Dan MCA Tower ini sudah dicanangkan sejak 2017, waktu peletakan batu pertama Geraha MCA di Surabaya. Jadi waktu 2017 kita sudah mendengungkan itu. Tapi sepertinya karena waktu itu kita masih belum sebesar sekarang, member-member juga melupakan. Tapi kira-kira apa yang diomongkan di sana mirip dengan memang apa yang kita mau adakan sekarang. Seperti itu, Bu. Mau nanya nih, Pak, sampai saat ini udah menerbangkan berapa orang? Wah, banyak ya. Dari awal sampai sekarang ini udah berapa member yang diterbangkan jalan-jalan gitu? Saya nggak hitung pastinya, tapi kalau tahun lalu lebih dari 15.000. Tahun lalu aja, maksudnya dari pertama MCI itu kira-kira berapa, Pak? Roughly nggak apa-apa? Meleset angkanya nggak apa-apa? Roughly mungkin dari awal banget MCI. 40.000,
30.000, 40.000 mungkin. 30.000, Tapi ya Pak, mungkin loh ya. Saya nggak ingat pasti, tapi tahun lalu aja 15.000. Gitu. Ada ini Pak, ada keinginan untuk IPO nggak Pak? Keinginan untuk IPO kita masih menimbang-nimbang, ada keinginan ke sana, yang ada kecenderungan kita ke sana, tetapi kita masih menimbang plus minusnya. Minusnya begini, apabila kita IPO, ternyata saham kita dibeli oleh MLM lain, jadi problem untuk kita. Dan ternyata saham yang dibeli mayoritas lagi, waduh, bahaya. Kira-kira. Tapi kalau plusnya tentu saja tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi. Dan member lebih mudah closing. Tapi itu kita masih terus diskusi dengan member-member kita. Tentu saja MCA ini bukan lagi milik saya pribadi, kan? Bukan. Ini milik secara saham milik saya, tetapi bisnisnya itu kan melibatkan hidup banyak orang. Keputusan saya efek kepada hidup mereka. Jadi saya biasanya akan discuss dengan 200 top member untuk mengambil keputusan penting seperti ini. Oke. Luar biasa banget. Di sini tadi saya juga lihat ada Pak Cesario Ray, bukan Cesario T ya, dia mau ganti nama itu Pak. Iya, jadi silakan Pak, tolong ganti nama. Iya, ini member yang sangat luar biasa sekali dan juga merupakan seorang trainer di MCI gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan masuk jadi membernya MCI ini dilatih apa aja Pak? Dapat pelatihan apa aja? Itu biar Pak Cesario yang nanti jawab, nanti kapan-kapan live lagi dengan Pak Cesario. Sudah training dasar. Ya, itu soalnya wilayah kekuasaan Pak Cesario. Saya tidak berkompeten menjawab itu. Cesario ya. Saya tidak berkompeten menjawab itu, Bu. Oke, Pak. Gitu. Ini ada pertanyaan. Tadi pertanyaan cukup bagus ini dari member nih. Bagaimana memunculkan ide bioglass? Waktu itu kok bisa kepikiran bioglass, bukan makanan, bukan obat, suplemen atau apa gitu? Jadi saya belum cerita ya. Selama 4 tahun itu saya terlibat di satu MLM yang memang jualan bioglass juga. Jadi setelah MLM itu trauma, coba lagi, traumanya sembuh, coba lagi. MLM yang memang jualan bioglass. Jadi memang saya merasa ini produk manfaatnya luar biasa. Hanya harganya satu mahal luar biasa, ya, terus sistemnya sama sekali tidak bersahabat. Bonusnya itu dikirim pakai cek, dan dikirim itu bisa 2 bulan setelah kita dapat. Sudah gitu, semua cek yang dicairin dipotong $35. Bonusnya berapa? Kena potong $35, dan barang itu datang 6 bulan setelah kita bayar. Memang barangnya luar biasa, saya harus akui. Dalam satu conference ternyata nggak sengaja ketemu dengan suppliernya MLM ini. Terus satu waktu mereka bertengkar, supplier dan MLM ini. Ya sudah, di situ saya masuk. Saya bilang, saya mau bikin MLM, mungkin kecil, tidak sebesar itu. Kamu mau support nggak mulai dari awal? Nah, kemarin di Gala Dinner di Korea yang 4.400 orang, suppliernya sempat datang kasih speech. Waktu itu kita mau arrange member semua ke pabrik, tapi tidak mungkin. Panorama tidak setuju sama sekali karena waktunya mepet. Ya sudah, suppliernya yang kita bawa datang ke Gala Dinner untuk speech waktu itu. Dan ya kebetulan supplier ini 2018 masuk nominasi Nobel untuk salah satu produknya dia. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Go ahead Pak, masih ada lagi? Silakan, sudah selesai. Selesai. Ini ada pertanyaan tadi, sebenarnya juga pertanyaan ini pop up juga di kepala saya gitu. Kok berani sih naruh maksudnya di satu keranjang gitu. Maksudnya sebenarnya bukan di satu keranjang ya, fokus ya. Tapi bisnis-bisnis yang lain tuh dimatiin, ditutupin itu, padahal ya sih MCM memang yang paling menghasilkan, mungkin yang paling bagus gitu ya. Tapi di sini dengan konsentrasi, reward gede, resiko juga pasti gede gitu. Ya. Saya percaya Pak Cesario dan yang lain itu akan membuat resiko itu kecil. Bisnis itu resiko gede. Oke. Pak, enggak. Saya percaya
Resiko gede itu apabila kita tidak mengenal natur bisnisnya. Misalnya begini, bosnya bread talk, kalau buka toko roti lagi ya resikonya kecil bagi dia. Kalau saya buka toko roti, resikonya luar biasa besar karena saya tidak mengerti bisnisnya. Ngerti, ngerti. Nangkep, nangkep, Sama, nangkep. bagi saya MLM tidak besar resikonya. Oke, oke. Itu nangkep, nangkep, saya nangkep. Jadi seperti saya menganggap bahwa investasi saham tuh buat saya risikonya kecil daripada saya berinvestasi Yes, properti. Kenapa? Karena saya ngerti di bidang ini. Ya, jadi kayak Warren Buffett bilang, betul. the risk comes from not knowing of what you are doing gitu. Jadi kalau kita memahami sesuatu, resiko menjadi mengecil. Nah, yang menarik nih ya, kalau jadi member MCI ini kalau saya lihat memang resikonya kecil banget, nggak ada resiko gitu. Jadi beli produknya bisa dipakai buat diri sendiri, terus langsung jadi member, dan udah tinggal cerita ke teman-temannya kayak gitu ya Pak ya? Plus minus seperti itu. Semua MLM sebetulnya personal franchise seperti itu. Resikonya harus sekecil mungkin. Resiko itu kan, resiko kita paling besar apa sih? Bukan uang, tapi rasa malu ditolak. Nah, rasa malu ditolak ini apabila orang tidak pernah overcome, orangnya akan hidup susah. Saya rasa di semua bisnis, semua lini bisnis, rasa malu ditolak. Ini harus diatasi. Nah, pengalaman belajar di MLM, zaman dulu, MLM zaman sekarang jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan. MLM zaman dulu itu penuh dengan penolakan. Saya pikir itu adalah tempat latihan yang baik. Entah Anda bertujuan kaya di MLM atau Anda bertujuan kaya di tempat lain, tapi MLM adalah start awal yang baik Anda melatih mental Anda. Saya punya teman namanya Hansen di Malang, Hansen Tanoyo. Karena positif saya bilang namanya. Dia sekarang jadi bos toko laptop. Seperti yang Bu Ellen tahu, laptop itu industrinya turun. Kakak saya, toko laptopnya hampir tutup. Mantan saya juga hampir tutup. Tapi Hansen ini luar biasa, industrinya turun, tapi dia berkembang sendiri. Naik sendiri. Karena apa? Kan kita tanya, dia sudah latihan di MLM yang lain dulu. MLM yang depannya A 5 huruf, belakangnya Y. Nah, jadi pelatihan itu, even dia tidak sukses di MLM itu worth untuk dia di sini. Saya juga punya teman yang dulu cerita di Narirak, saya main di Narirak bareng dia. Dia main di bisnis kamera. Bisnis kamera ini sudah turun luar biasa sejak 2016, tapi bisnis kamera dia naik, bahkan ini mau IPO. Karena memang mental dia sudah dilatih. Dulu kita di MLM yang sama juga. Dia yang kenalin saya ke Pak Wilson. Kita di MLM yang sama, bedanya dia sukses, saya nggak sukses. Karena dia sukses, traumanya lebih dalam waktu berhenti. Jadi dia nggak balik ke MLM. Anyway, tetapi mentalnya dia, itu even di industri yang betul-betul turun, dia bisa survive, naik, bahkan mau IPO. Jadi bagi teman-teman di sini, HT bagi lagi yang nih, membenci dapat MLM, Hansen Tanoyo, HT lagi katanya. ya hati lagi benar. Ini Bapak Ibu boleh follow mau Instagram. komen dulu ya Pak ya. Ini saya distracted bener nih, Yes. komennya lucu-lucu banget seriusan. Ntar saya nyalain lagi komennya ya teman-teman ya. Kita mau dengerin Pak Hendra dulu nih. Terus go ahead Pak. Sampai mana tadi? Oh ya, bagi teman-teman yang punya, saya nggak tahu pendapat apa yang teman-teman punya tentang MLM, tetapi bagi saya, yang paling berharga di MLM, tentu saja kalau Anda dapat duit, itu yang paling berharga. Tetapi kalau Anda tidak dapat itu, at least Anda dapat mentalnya, Anda dapat caranya jualan, Anda dapat komunitasnya. Itu menjadi modal Anda, entah Anda sukses di MLM atau di bidang lain. Saya sudah punya 2 teman di industri yang turun, sukses karena memang mentalnya. Oke, Pak, Gitu. saya mau nanya nih Pak. Yes, Sukses di Bu, MLM silakan. ya. Iya, iya. Jadi wah, luar biasa banget Pak Hendra ini ya. Ini jujur saya agak distracted nih sama ini emang sama komennya. Saya sekalian nanyain ini deh, sekalian nanyain member-member audience nih ya. Oke, di antara Bapak Ibu semuanya, ini kan saya lihat tadi udah banyak banget, sebagian besar adalah pasukannya Pak Hendra nih, ya, udah member semua. Saya mau nanya, siapa di antara teman-teman semua di sini yang udah terbang ke luar negeri? Yang udah terbang ke luar negeri, maksudnya yang nerbangin Pak Hendra gitu. Oke.
Ya, nah kita sambil nunggu jawaban dari teman-teman semua ya Pak ya. Nah saya mau nanya lagi nih sambil nunggu jawaban. Saya dapat semuanya di MCI ini teman saya loh. Di ujung pandang kayaknya ya. Ini kalau nggak akhirnya Pak Hendra kelihatan nih ada geraknya nih. Halo Pak Hendra. Halo, sorry. Ternyata memang Oke, settingan Instagram. Aku turn off komen dulu biar wajahnya Pak Hendra kelihatan ya. Nih Pak Hendra udah bisa gerak nih ininya. Ditanya kalau boleh milih satu aja gitu ya, Pak Hendra misalkan nih hidupnya pasti panjang umur ya pasti ya, tapi kalau misalkan tinggal sisa 1 hari lagi gitu, apa hal terpenting yang Pak Hendra mau lakukan gitu? Nyari pimpinan MC yang baru. Aduh, serius Pak, itu seriusan. Tadi ekspektasi saya itu jawabannya bakalan Pak Hendra, oh saya akan bersama dengan keluarga saya, sama anak, sama istri, menghabiskan waktu. Saya benar-benar nggak nyangka jawaban ini. Benar-benar MCI totalitas, MCI banget gitu ya. Luar biasa Yang banget. sudah pasti kalau hari terakhir kan anak-anak dan istri ngumpul. Tapi kan itu menjadi hal yang saya pikirkan dari sekarang sebetulnya. Gitu. Umur berapa sih sekarang Pak Hendra? 37. Hampir ya? Ya, hampir Juni nanti kan? 37. Iya. 37. Oke. Saya nyalain lagi deh. Nyalain lagi nih komennya lucu-lucu nih. Mumpung nge-live dan sebentar lagi 1 jam, ini baterai saya juga udah mau habis nih. Ini sesi, ini salah satu live yang sangat keren banget ya. Oke. Ada nggak yang mau nanya sama Pak Hendra nih ya? Oke, Pak Hendra, sebelum kita mau tutup sesi live hari ini, belum ditutup sih sebenarnya, baru tembus 1000 viewer nih. Ya, ini saya lompat. Pak Hendra, apa sih pesan-pesan Pak Hendra buat teman-teman semuanya, baik member ataupun non-member, ya, member ataupun non-member itu apa pesan-pesannya supaya bisa berhasil dan fulfill. Jadi banyak orang tuh berhasil tapi dia nggak fulfill, nggak bahagia gitu. Tapi kalau Pak Hendra ini ya happy aja. Saya ketemu di Surabaya, di mana juga nyantai-nyantai aja, penampilan juga nggak harus yang gimana, pakai celana pendek, pakai sandal gitu ya. Jadi pesannya Pak Hendra apa supaya teman-teman semua ini bisa nyusul jejaknya Pak Hendra, berhasil luar biasa, kaya raya, bijaksana, bahagia? Oke, kalau saya untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial ya, hal yang paling penting dalam dunia bisnis semua itu jualan. Kalau Anda bisa menguasai teknik jualan, yang kedua yang perlu di-overcome itu mental Anda. Teknik mungkin Anda kuasai, saya dari dulu kuasai teknik jualan, tapi mental saya tidak cukup kuat untuk berhasil jadi leader MLM. Apabila Anda punya dua hal ini, dimanapun Anda ditempatkan, itu Anda akan sukses, dan ini adalah cara paling aman untuk Anda bertahan hidup di tengah situasi apapun. Sekarang pandemi COVID, ke depan nanti mungkin ada yang lebih berbahaya. Zaman robot dan AI datang. Bagi teman-teman, percaya saja, mau zaman apapun, semua perusahaan membutuhkan penjualan. Apabila Anda mempunyai mental yang bagus, yang kedua Anda mempunyai teknik yang bagus, Anda menjadi aset penting bagi perusahaan yang tidak akan dibuang. Yang berikutnya, selain jualan, yang penting nomor 2 adalah leadership. Bapak Ibu, Anda belajar jualan dan Anda belajar leadership. Di mana di dunia ini yang bisa mengcover dua-duanya secara murah itu MLM. Bapak Ibu akan ketemu downline yang luar biasa cerewet, ada downline yang baik-baik saja, ada downline yang ternyata lebih pintar dari Anda. Which is itu harga diri Anda terganggu sebagai upline dan Anda perlu overcome itu semua. Saya pikir perbedaan orang lulusan MLM dan non-MLM adalah kualitas jualannya dan kualitas leadership-nya memang sudah ada di sana sejak awal. Kalau kita ikut sekolah, kita ikut pelatihan leadership, itu kualitas Anda, itu hal yang bagus, tetapi Anda tidak praktek. Kalau di MLM, Anda belajar praktek. Seperti yang Pak Tung bilang,
repetisi adalah eh, mother The of mother of apa itu? the mother of Apa all itu, Bu skill. Ellen? Mother of Repetisi all mother of skill. all. Jadi menurut saya apabila Anda belajar kepemimpinan dan leadership, menurut saya tempat yang paling murah dan bagus adalah di MLM. Syukur-syukur kalau Anda masuk MCA. Tidak masuk MCA pun nggak masalah. Pilih MLM yang Anda suka. Yang jelas pesan saya lebih dari 4 tahun MLM-nya. Kurang dari 4 Oke. tahun, Nah, itu. berat sekali. Kenapa? Itu mah cuma MCI, udah ikut MCI aja. Enggak lah, Pak kan Indra, ada banyak MLM yang lebih dari 4 tahun. Ada yang 50 tahun juga. saya mau nanya nih Pak Gitu. Indra. Pak Indra Yes, kan Bu. sekarang udah punya anak ya. Udah punya anak Yes. ya. Masih baby kan, 1 tahun kalau nggak salah anaknya tuh. Nah, Ya. Pak Indra kalau mau ngedidik anak supaya dia jadi berhasil banget, itu cara ngedidiknya gimana? I know, have idea. Sebetulnya aku masih nggak tahu gimana cara didik anak supaya berhasil. Ini pertama kali untuk saya. Belum punya ide. Saya masih belajar banyak hal ke depan. Mungkin kalau teman-teman di sini atau Bu Ellen punya tips-tips bagaimana mendidik anak supaya sukses. Karena saya belum pernah mendidik anak dan menjadi sukses. Tolong beritahu saya. Saya masih terus belajar. Saya sekarang lagi cari seminar-seminar parenting, jujur aja. Kita Karena tanya sama ini aja ya, follower nih ya, audiens ya. silakan. Oke, go ahead. Cari seminar parenting gitu ya. Terus? Ya, saya mencari seminar parenting, entah itu yang bersifat dari religi atau non-religi. Saya terus mencari, karena memang ini tantangan yang bagi saya paling besar, yang saya belum tahu gimana, yang saya belum tahu hasil akhirnya. Tapi saya berharap bisa lah. Ya, Gitu. jadi kalau saya ngelihat ya sebenarnya ya, saya kenapa sih interview sama Pak Hendra Tie, saya interview Pak Tung Desem, Yes. saya interview Pak Hermanto Tanoko, semoga nanti kapan-kapan saya bisa interview HT Haritano gitu. Jadi di sini tuh Amin. kenapa saya tanyain tadi Pak Hendra tuh polanya dari kecil itu gimana aja, itu saya tanyain itu kenapa? Karena saya pengen belajar. Jadi gimana saya ngajarin anak dan seterusnya. Dan mungkin kalau ini Pak Hendra mau belajar, mungkin belajarnya jangan sama saya juga untuk parenting, lebih ke Pak Hermanto Tanoko, ke HT yang satunya lagi gitu. Itu luar biasa sekali. Oke, Pak Hendra, Ya. ini udah benar-benar pesan yang terakhir banget nih ya sebelum HP saya ini low bat, dan ini padahal udah saya siapkan tadi. Ya, jadi mungkin tadi saya ketawa terlalu kencang gitu, jadi langsung ngedrop baterainya. Nggak apa-apa, Bu. Gimana? Ya. Terakhir deh, Pak. Semangatin membernya, Pak. Oh, teman-teman member yang menyaksikan ini semua, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, meeting group juga, ya, beberapa yang sudah meeting group dengan saya. Bapak Ibu, jangan khawatir, bisnis kita sudah siap untuk online. Terbukti di COVID ini bonus Anda bahkan naik, bukan turun. Nah, kesiapan MCA ini separuh keberuntungan, separuh memang persiapan. Kita mempersiapkan kerjasama dengan Marvelin tahun lalu, karena memang kita ekspektasi setelah Singapura ini stamina member akan habis. Karena kan kejar mati-matian kemarin. Di trip Singapura kita berhasil, Bu Ellen, satu trip bawa 10.000 orang. 9.500 tepatnya, dan kita mengundang MLTR. Tetapi sayang COVID, nah kita memang memprediksi stamina member akan berkurang, karena itu kita mempersiapkan kerjasama kita dan Marvel, kita launching setelah promo Singapura. Which is itu membantu kita melewati COVID ini. Nah, COVID ini juga membuat produk kita laris luar biasa, khususnya yang sifatnya suplemen. Dan sekarang ada 35 PDP COVID yang sudah sembuh menggunakan suplemen kita dan belum ada yang meninggal. Itu yang membuat suplemen kita booming luar biasa. Anyway, di Jawa Tengah itu PDP COVID sembuh terbanyak pakai produk MCI. Gitu. Saya kira itu saja, Anda berada di jalur yang tepat. Kebetulan kiriman charger udah datang dari tadi, suami saya datang bawain charger gitu ya. Saya sampai WhatsApp dia nih, kirimin saya charger gitu. Oke, jadi gini. Oke, saya lupa nanya tentang COVID ini ya. Saya dengar dari seorang member MCI, member senior, yang which is sebenarnya masih sepupu senior ya. Ibu Xiu Hui, Tung Xiu Hui gitu ya. Ibu Xiu Hui bilang, wah itu Pak Hendra makin sukses itu, COVID ini makin sukses gitu ya. Oke, Pak
Pak Hendra, ya ini kalau COVID kan orang-orang juga mereka lebih aktif di rumah ya, lebih banyak waktu di rumah, WFH, terus makin sempat untuk jualan online, jualan lewat ini. Oke, jadi Pak Hendra tadi udah cerita sendiri sih sebenarnya bahwa pendapatannya meningkat sejak COVID ini. Nah, tapi ada nggak sih hal-hal yang dilakukan dari MCI untuk mengantisipasi COVID ini, di mana sebenarnya tuh bonus-bonusnya kan bonus traveling. Nah, sekarang kalau pas lagi COVID gini tuh terus bonusnya gimana, Pak? Ya, traveling adalah salah satu jenis bonus kita, bukan satu-satunya. Langkah kita jadikan cash untuk next ke depan. Tentu saja semua member MC belum tahu dan saya nggak bisa buka di sini. Karena strategi kita salah satunya adalah surprise. Jadi kita tidak boleh memberitahu, sorry Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh memberitahu langkah kita yang bersifat surprise. Jadi tentu saja tunggu tutupan promo, tunggu surprise dari MCI berikutnya. Karena memang MCI kebetulan berada di industri yang tepat, industri kesehatan. Seperti yang kita tahu, kondisi COVID membuat hampir semua industri kesehatan naik. Tetapi juga industri yang online, jadi kita kesehatan yang online. MLM lain yang offline yang harus datang ke kantor, itu pada turun semua, tumbang. Tapi kita sudah siap online dan member kita juga sudah siap online. Jadi ada beberapa faktor di sini. Kita di industri yang tepat, kita siap online, member kita siap online, itu yang menyebabkan MCI naik sedikit waktu COVID. Dan kita merasa beruntung karena secara umum di asosiasi MLM pada turun, dan ada yang bahkan sudah 3 bulan tidak punya omset. Sama sekali, nol. Jadi ya kita bersimpati kepada teman-teman kita MLM yang omsetnya turun. Kita menyesalkan mereka tidak siap online karena harusnya di masa krisis seseorang di PHK, MLM booming. Oke. Pak Hendra mau nanya lagi nih Pak. Wah baik banget Pak Hendra ya, bersimpati terhadap dengan MLM lain yang belum online. Pak Hendra, saya mau nanya nih, tahu-tahu saya kepikiran. Pak Hendra pernah nggak sih mengalami masa yang paling susah banget di hidupnya tuh, yang sampai sedih banget, sampai susah banget? Itu masa-masa apa itu Pak? Kalau anak muda selain patah hati ya maksudnya saya. Nggak. Ya selain patah hati. Sebetulnya begini, dari sejak saya jalan MLM yang dulu sampai sekarang, salah satu satu pelajaran yang kuat di saya sejak SMA itu akuntansi, matematika, fisika, hampir semua pelajaran kuat, tetapi yang paling saya suka memang akuntansi, matematika, fisika, kimia. Itu menolong saya untuk manage keuangan sejak awal. Jadi untungnya sejak saya ikut MLM itu saya tidak pernah bangkrut. Saya rugi yes, tapi tidak pernah bangkrut. Dan masa-masa sedih itu mungkin masa-masa dari 2007 sampai 2010. Waktu 3 tahun saya nggak punya pekerjaan pasti. 2007 sampai 2010 ya? Tidak punya pekerjaan pasti tapi tidak miskin ya. Tetap pegang duit miliaran. Tapi ya tetap khawatir. Itu umur 24 sampai 27 tahun kalau nggak salah ya Pak ya? Yes, 24 sampai 27 tahun. Tidak punya pekerjaan pasti aja penghasilan miliaran, gimana kalau ya waktu itu pekerjaan saya sudah macet ya, yang jualan dinar itu sudah mulai macet. Ada pekerjaan tapi penghasilan waktu itu ya 20, 15 udah mulai kembang kempis, jadi udah bikin deg-degan. Gitu. Oke, luar biasa banget Pak Hendra ya. Thank you banget buat sharingnya. Thank you banget Pak Hendra ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, sebenarnya rahasia keberhasilan dari seorang Hindratia di dalam mengembangkan MCI menjadi berkembang 40 kali lipat di dalam 3 tahun terakhir adalah nomor 1, fokus. Jadi teman-teman kalau misalkan punya bisnis yang lain, bisnisnya yang nggak terlalu menghasilkan, fokus pada bisnis yang menghasilkan satu aja. Nah, ini juga berlaku di dalam investasi sih sebenarnya ya. Cuman kalau masih pemula ya ini agak ada bedanya dikit, investasi harus ada diversify. Nah, kemudian yang kedua, punya tim yang tepat, memilih orang yang tepat. Dan saya ketemu sendiri dengan Pak Wilson yang hari ini ulang tahun, happy birthday Pak Wilson, dan juga Pak Haesario Tei yang udah ganti nama jadi HT. Ya, jadi itu orang-orang
yang luar biasa. Ada Ibu Rina juga, orang-orang yang luar biasa. Terus kemudian menyiapkan infrastruktur, kemudian produk yang baik. Ada satu kalimat yang saya highlight lagi tadi adalah servant leadership. Ya, jadi leadership seorang leader yang melayani. Dan kemudian kerendahan hati ketika udah berhasil bilangnya hoki. Artinya apa? Kreditnya dikembalikan ke timnya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Dari tadi satu pertanyaan terakhir terus, karena tiba-tiba keluar pertanyaan terus nih. Pak Hendra, pendapat Pak Hendra terhadap investasi di pasar modal itu gimana? Karena saya tahu Pak Hendra ini investor juga nih sebenarnya. Saya pikir investasi di pasar modal itu investasi yang harus dilakukan di level tertentu orang. Karena gini, sepanjang sejarah 40 tahun, tidak ada investasi apapun. Pasar modal ini maksudnya adalah saham ya. Tidak ada investasi apapun yang secara rata-rata mengalahkan saham. Baik itu properti, baik itu emas, baik itu obligasi, deposito, apalagi tidak ada yang mengalahkan saham. Walaupun saya mengatakan ini, saya harus jujur kepada Bapak Ibu bahwa jangan melakukan ini sebelum Anda punya rumah, satu anak, satu rumah. Karena kalau Anda belum punya itu dan Anda melakukan ini, mental Anda akan deg-degan. Ini betul-betul harus betul-betul uang dingin. Dan sebagian besar uang saya memang sekarang ada di pasar saham. Jadi saham tidak beresiko, seperti yang Bu Ellen bilang, kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Di MCA juga untuk ya sekarang ini. Okay. Di MCA juga kita mulai meeting stokis kemarin ada training investasi, kemarin tentang obligasi sedikit, next tentang saham, next lagi tentang forex, next lagi tentang macam-macam. Itu semua hanya kita kasih kepada stokis karena hanya stokis yang punya kemampuan untuk invest di tempat begitu. Tentu saja Anda main saham yang 1 miliar dengan yang 10 miliar itu fasilitasnya beda. Unfair advantage, bagi orang yang punya duit lebih banyak, kemungkinan menang Anda lebih banyak. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Teman-teman, saya tambahin satu lagi ya. Yang saya keinget tadi dari hasil interview ini, aku keinget satu lagi. Saya tuh ada belajar dari satu sumber ya, entah buku, entah video, atau apa. Jadi gini, otak manusia itu akan menjadi semakin pinter ya. Biasanya orang sukses itu yang dilakukan apa? Mengantisipasi. Kayak kemarin Pak Tung juga bilang ya, mengantisipasi ya. Jadi ketika nggak ada masalah, dia akan mikir, ke depan ini resikonya apa, ke depan ini tantangannya apa, MCI ini tantangannya apa, dan seterusnya. Dilatih, otak ini dilatih untuk berpikir menyelesaikan masalah. Tadi saya kenapa tiba-tiba keinget ini, karena Pak Hendra sempat ngomong, oh aku tuh dulu ini anak akuntansi, terus pelajaran kimia, fisika itu sebenarnya problem solving. Jadi ketika otak kita dilatih untuk menyelesaikan masalah, bahkan ketika, perhatikan teman-teman, ketika ini hari libur, tadi siang saya meeting dengan Pak Hendrati, makanya sampai malam ini tiba-tiba ada live. Jadi orang yang sukses tidak membiarkan otaknya untuk jadi malas, nggak membiarkan otaknya untuk bersantai-santai meskipun hari libur. Jadi apa aja tetap dipelajari, tetap dikembangkan. Dan malam hari ini saya juga mau dong jadi orang yang jauh lebih sukses kayak Pak Hendra gini. Jadi makanya malam hari ini saya mengasah otak saya dengan belajar dari Pak Hendra. Ya, jadi deket-deketlah dengan orang yang sudah berhasil kalau mau berhasil. Dan selamat untuk MCI. Semoga maju terus, luar biasa Pak Hendra ya. Thank you so much Pak Hendra ya. Thank you Bu Ellen. Go ahead. Ya sudah, saya pikir apa yang Bu Ellen lakukan ini sangat baik. Saya rasa Bu Ellen termasuk orang yang akan sukses nanti karena memang dari dulu fokus, konsisten di saham dan ada waktunya. Saat ada waktunya akan sukses. Amin. Saya kira itu aja. MLM saham nih, boleh emang aturannya? Ya. Bisa aja nih, ide nih beneran. Ini member MCI ini kreatif banget, seriusan. Nurun bosnya semua. Oke, Pak Hendra, sekali lagi, sorry ya ini komennya saya off dulu karena Pak Hendra mau pamitan juga, kita mau pamitan. Oke, kita mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semua yang beragama Islam. Dan mohon maaf lahir dan batin, mungkin Pak Hendra juga mau menyampaikan salamnya. Ya. Teman-teman yang Muslim,
Life with MCI. Oh, sorry, kebiasaan. Thank you. Wait, bentar. Gimana tadi? Gini ya? Thank you. Gimana tadi namanya? Better Life with Oke. MCI. Thank you, Better Life with MCI. Kalau dari moto saya, we help people to make money and change lives better. Sama dong, Better Life with MCI and Elon May. Oh, iya. Salam. Thank you ya, Pak. Oke. Bye. Ya, bye. Thank you.